BUMN ini harus terus menjadi pemimpin teknologi. Selanjutnya, pengembangan talenta. Nah, ini adik-adik termasuk diantaranya yang sudah masuk di SMK ini, tentu apa yang menjadi pembelajaran membentuk satu talenta yang nanti menjadi kebutuhan untuk perusahaan. Nah, dari beberapa BUMN itu sudah ada yang berskala global. Jadi ada yang domestik, ada global. Nah, sebanyak 20 BUMN masuk dalam Asia tahun 2024. Artinya kita sudah diakui. Jadi beberapa perusahaan BUMN milik negara itu sudah diakui oleh negara, oleh tetangga kita yang tingkat Asia. Bahkan 4 BUMN itu masuk dalam kancah dunia internasional. Selanjutnya, BUMN ini apa yang kita lakukan di dalam kegiatannya itu terus melakukan program upskilling dan reskilling. Upskilling ini terus meningkatkan keterampilan. Kalau reskilling itu yang sudah ditingkatkan lagi, ya. Hal itu mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja. Nah, ini teman-teman adik-adik semua nanti bisa bekerja. Pilihannya nanti kita lihat selanjutnya. Bisa BUMN mana Anda pilih? Nanti kita kasih sedikit gambaran. Khususnya nanti PT Pelindo sebagai tempat Anda bisa bekerja. Terus apalagi yang menjadi program skilling itu, BUMN sekarang direksinya itu sudah muda-muda, milenial. Nah, memang hal yang sangat berubah. Dulu dalam sistem kerja itu sistem senioritas. Kalau sekarang di perusahaan BUMN itu tidak seperti itu lagi, Pak. Saya punya kemampuan, dia bisa langsung menjabat. Itu satu. Yang kedua, bahkan BUMN itu sudah memberi kesempatan kepada milenial-milenial ini untuk mengambil posisi-posisi jabatan sesuai kemampuan yang memang yang sudah dimiliki. Termasuk adik-adik yang perempuan diberi juga kesempatan. Jadi ada yang jadi JM perempuan gitu. Ini begitu juga perusahaan BUMN lain. Di Pelindo sudah banyak adik-adik yang wanita bisa jadi JM. Tidak ada ini perbedaan. Pelindo juga, BUMN juga itu ada program magang. Nah, tadi saya sudah sampaikan Pak Guru, adik-adik sebenarnya selama ini dalam arti magang untuk menjelaskan tadi Pak ya. Kalau kita, memang kemarin saya belum tahu persis, saya lupa tanya. Kemarin ada mahasiswa, jadi sudah selesai kuliah, belum dapat pekerjaan kayak begitu Pak. Jadi dia ada program magang, itu dibuka secara online, silakan mendaftar. Itu kalau magang udah digaji Pak, tapi belum sebagai pegawai. Magang tapi udah digaji. Nah, itu program upskilling yang terus dilakukan oleh BUMN. Apa saja yang diberikan yang tadi saya sampaikan penyetoran negara di sini BUMN, di sini ada 10 BUMN. Bank, BRI, Mandiri, Mineral Industri, Pertamina, Telkom, Bank Negara, Indonesia BNI, PLN, Pupuk Indonesia, Pelabuhan Indonesia, ini Pelabuhan Indonesia, Pelindo, Bank Tabungan Negara. Tahun 2023 penyetoran dividen ke negara itu sekitar 85 triliun. Alhamdulillah ada kenaikan sebesar 2%. Nah, ini terus dituntut sebagai pengelola perusahaan milik negara. Ini salah satu contoh. Yang tadi saya sebutkan BUMN itu tempat Anda, teman adik-adik semua bisa berkarir nanti di tempat tersebut. Nah, sebelum ke yang lain, ada pertanyaan mungkin tadi sudah disampaikan ya? Belum. Saya akan bertanya, sebutkan BUMN yang ada di Kota Toli. Salah satu.
lima. Sebutkan 5 BUMN yang ada di Kota Toli-Toli. Pak Anu. Berdiri sebut nama. Yang cewek dulu, yang cewek. Gimana? Sebutkan. Oke, sudah 5. Itu mungkin adik-adik silakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang tentu bisa dapat hadiah ya. Nah itu kira-kira gambaran BUMN, suatu badan, dia merupakan badan usaha negara tapi terdiri beberapa perusahaan. Nah diantaranya tadi sebenarnya disebut 5, disebut Pelindo, tapi tidak apa-apa karena tidak ada masalah, memang sudah masuk di antara 5. Nah memang di kesempatan inilah saya harus memperkenalkan Pelindo itu siapa dan bagaimana adik-adik bisa bekerja di situ. Ya kan tidak sebut Pelindo, tidak ada masalah karena memang itu ya. Nah sekarang iya, jangan terbiasa. Saya minum dulu Pak. Cek 3, 2, 1. Cek. Baik. Cek. Oh, baik. Jadi saya lanjut kembali BUMN. Tentu adik-adik sudah sedikit paham. Saya rasa saat ini bisa di searching apa namanya BUMN seperti apa. Apa yang saya sampaikan itu sedikit inti saja. Nanti lebih apa namanya untuk menambah wawasan adik lebih ini bisa di searching, dicari di Google. Sekarang enak mengajar bebas belajar di mana bisa. Nah, tadi itulah BUMN yang mengelola beberapa perusahaan, entah beberapa sektor mineral, sektor perbankan, transportasi, pertanian. BUMN ikut terlibat untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang karena PT Pelindo sebagai salah satu badan usaha milik negara, adik-adik saya ingin menyampaikan bahwa Kota Toli-Toli sesuatu yang bisa dibanggakan pelabuhan ini, karena tidak semua kabupaten Pelindo masuk Pak. Nah, kami coba memperkenalkan seperti apa Pelindo yang ada di Toli-Toli. Sedikit dari teman adik-adik coba angkat tangan yang belum pernah masuk di pelabuhan, yang tidak pernah masuk ke pelabuhan atau tidak pernah ke pelabuhan. Alhamdulillah, berarti sudah semua masuk ke pelabuhan ya. Coba angkat tangan yang sudah pernah masuk ke pelabuhan. Wah, ada yang tidak angkat tangan, kayaknya dia ke pasar Pak. Yang masuk ke pelabuhan gak ada ya? Sudah. Jadi tadi alhamdulillah saya bersyukur, tapi pada saat saya sebut siapa yang sudah masuk pelabuhan, masih ada yang tidak angkat, berarti dia ke pasar. Masuk ke pasar maksud saya. Baik adik-adik, tadi sudah hampir semua sudah pernah masuk pelabuhan. Coba yang bisa sebutkan pengertian pelabuhan, angkat tangan, berdiri, perkenalkan diri ya, silakan. Kalau tadi coklat, sekarang saya suruh memilih. Kalau benar, dia mau pilih di kantong saya atau coklat dia mau pilih. Silakan jawab dulu. Ya. Perkenalan, nama saya Miftahul Khair dari jurusan TJKT kelas 11. Ya. Pengertian pelabuhan. Ya, pelabuhan adalah tempat
dari saya itu tempat transportasi ya, orang mau keluar daerah atau kirim barang juga bisa. Pakai apa? Pakai kapal. Iya. Itu sudah masuk ke pelabuhan Pak. Mau pilih itu? Di kantong Pak. Oke. Hidup ini pilihan. Belum tentu lebih banyak isinya daripada itu. Silakan. Hidup itu pilihan. Belum tentu lebih banyak yang isinya. Ini merupakan satu sekolah kejuruan yang memang harus ya nanti langsung bekerja. Tapi adik-adik juga harus tahu bahwa dalam berusaha itu tentu ada beberapa jenis usaha. Usaha itu ada berupa produksi, ya. Kalau Anda nanti menjadi pengusaha, usaha apa, harus paham atau bekerja di mana, supaya Pelindo nanti posisi di mana. Usaha itu ada 3. Usaha yang menghasilkan produksi, salah satu contohnya, contoh kecil ya, bikin roti, ya usaha roti, dia jual berapa satu hari ini, itu hasil usaha produksi roti. Jadi Anda bisa bilang jual berapa saya dapat untuk berapa. Itu namanya usaha industri yang berproduksi. Yang kedua ada usaha jasa. Usaha jasa, jadi tadi kalau roti Anda orang beli, dia bawa barangnya. Kalau usaha jasa, Anda beli, Anda bapak tidak bawa barangnya. Saya belum masuk ke Pelindo, salah satu contoh. Bapak tidur di hotel, Bapak bayar, tidak bawa ruangannya, tidur aja di situ, nanti pulang ya setinggalkan. Pelindo ini juga begitu. Jadi dia salah satu usaha jasa. Apa tadi yang ada 3 saya bilang ya. Terus Pak, kalau saya nanti jual beli apa nih, dia bikin toko, itu usaha niaga, jual beli. Ya, jadi adik sudah tahu bahwa kalau suatu saat Anda sudah terjun di dunia usaha, saya mau di mana? Oh, dunia yang menghasilkan. Misalnya ada yang mau jadi petani, silakan, nanti hasilnya gabah. Bapak jual usaha untung gitu. Nah, kalau Pelindo ini usaha jasa. Usaha jasa itu disiapkan beberapa fasilitas untuk digunakan atau dimanfaatkan. Dari hasil itu nanti kami dapat keuntungan karena membayar jasanya. Nah, wah, ini ada lagi pertanyaan. Pelindo apa sih kepanjangannya? Wah, tadi cowok cewek yang di depan dikasih dan belum dikasih ini pilihan coklat. Cewek biasanya suka coklat ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Nadia Aulia, saya dari jurusan Layanan Kesehatan. Jadi, kepanjangan dari Pelindo itu Pelabuhan Indonesia. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi bisa berkarir di sana ada akuntansi, ada macam-macam jurusan lah di sana. Ada teknik, SDM, sekretaris, di sana banyak. Nah, tadi ada ini sudah sampaikan bahwa PT Pelindo itu satu pelabuhan Indonesia atau Pelindo ini yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Jadi Pelindo ini, kalau Anda lihat pernah masuk ke pelabuhan, itu di dalam pelabuhan untuk menyiapkan segala fasilitas itu tugas Pelindo. Yang sering terjadi, ini saya berdasarkan soundingan, mudah-mudahan Bu Guru juga tidak. Kalau ditanya di mana itu Pelindo, biasanya tidak tahu. Tapi begitu dibilang Peli, wah langsung dibilang, oh itu sana pelabuhan Pak. Ya, nah itu masalahnya. Nah, Peli, kalau Sabandar mungkin kenal juga, ya Sabandar. Tapi Pelindo kan sering kelupa. Nah ini di kesempatan ini bahwa yang menyiapkan fasilitas di dalam pelabuhan itu, yang khususnya yang di Pelabuhan Sidoarjo, ini agak jauh juga Sidoarjo itu kayak jauh dari Toli-Toli. Tapi Sidoarjo itu PT Pelindo, di situ tuh
kita siapkan fasilitas untuk kapal yang disebutkan tadi, untuk kapal masuk, bongkar muat, itu tugas Pelindo. Tapi kalau Pelni, dia kapalnya, jadi kapalnya Pelni masuk, Pelni bayar ke kami, seperti itu. Kalau Bapak tanya lagi Sabandar, yang sering saya dengar Pak, Sabandar itu satu dia kelayakan. Ini kapal kalau pemeriksa SIM mobil dia itu surat cocok bisa berangkat, Sabandar yang kasih. Kami juga kalau Pelindo sudah standar pelayanannya, KSOP Pak yang kasih. Jadi itulah kira-kira usaha di dalam atau roda pemerintah di dalam. Lanjut. Nah ini masalahnya, kita sudah bikin tampilan tapi tidak bisa jadi ada yang mengawang-awang saja, ya. Jadi fokus layanan Pelindo ada 4 layanan peti kemas, mungkin adik-adik sudah lihat. Jadi tadi saya bilang Pelni, ya itu Pelni kapalnya tuh dia punya. Begitu sampai di pelabuhan dia sadar dia harus bayar ke Pelindo layanannya. Tapi karena ini tadi ada layanan, saya coba menggambarkan seperti ini. Layanan bisnis Pelindo khususnya di Hita di Toli-Toli, layanan peti kemas, layanan non peti kemas, layanan logistik hinterland, dan layanan marine equipment. Nah, pertama, adik-adik, semua kapal yang masuk ke pelabuhan itu Pelindo dia akan memberikan layanan. Dia akan memberikan layanan. Pertama dia menjemput kapal itu. Kalau 400 sudah biasa lihat peti kemas 400 lewat-lewat. Sudah ya, jelas ya. Itu satu perusahaan pelayaran milik swasta. Ya. Jadi dia mengambil barang dari Surabaya ke Toli-Toli. Dia masuk kapalnya, sebelum masuk kita berikan namanya layanan marine. Jadi ada petugas kita menjemput untuk mengantar masuk dengan aman, namanya pandu. Nanti setelah sandar, karena investasinya kita di situ ada layanan dermaga, nanti bayar usaha jasa tambat bersandar, dia membayar ke kita. Nah nanti di atas kapal ada peti kemas tadi. Kalau kapal 500 bawa peti kemas, kami harus kasih turun. Setelah menurunkan nanti dia akan diambil oleh pemilik. Nah, karena kami menurunkan, itu jasa yang kami siapkan. Ya tadi Anda sudah ada ini ya, sudah ada gambaran bahwa apa sih yang diusahakan, ya itu tadi menyiapkan layanan untuk bongkar muat, menyiapkan layanan untuk membongkar bukan peti kemas, bisa kami bongkar. Terus layanan logistik ini yang hinterland. Itu ada properti, misalnya ada lahan di sana juga kita punya lahan yang bisa disewa, ada tracking, ada mobil untuk mengangkut. Nah tadi layanan marine ini pelayanan kapal pandu. Nah ini sekali lagi tidak bisa dilihat satu gambarnya, tapi mudah-mudahan suatu saat adik-adik kalau di sini tidak jelas silahkan berkunjung di pelabuhan supaya nanti lebih jelas. Nah fasilitas yang digunakan Pelindo untuk melayani barang tadi itu, yang tadi saya sampaikan itu dermaga. Kenapa harus ditagih? Karena pada saat membuat investasi dermaga itu butuh investasi. Nah ini salah satu kita penarikan biaya itu sendiri. Terus yang kedua ada gudang, itu udah pasti. Jadi dalam satu pelabuhan itu ada gudang, ada dermaga, ada lapangan penumpukan, ada alat untuk receiving delivery, mengangkat keluar. Nah itu yang semua yang kami lakukan sehari-harinya dalam melayani. Terus selanjutnya, nah ini dia, ada video tidak bisa di video. Ada video, aduh, sayang. Baik, jadi adik-adik jelas ya, PT Pelindo satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi untuk melayani kapal-kapal yang bersandar. Jasa itu yang kita berikan. Ada hal yang penting adik-adik harus tahu, apa filosofi dasarnya ada pelabuhan.
ya. Pelabuhan ini ada karena ada barang kebutuhan. Ada kebutuhan kita. Ini ada baju apa semua, makeup ada semua yang tidak diproduksi di sini. Itu karena ada barang. Yang kedua, kenapa ada pelabuhan? Ada kapal. Tidak ada guna kapal ada kalau tidak ada barang. Tidak ada guna kapal ada, kapal ada kalau tidak ada pelabuhan. Nah, kapal ini sebagai pengangkut barang yang tadi. Nah, kapal sebagai pengangkut dia harus bersandar supaya melakukan kegiatan bongkar muat untuk kebutuhan masyarakat. Ya, kenapa ini penting? Adik-adik tahu beberapa jenis transportasi, ya, udara, darat, dan laut. Angkutan laut yang paling ekonomis. Jadi dalam jumlah besar bisa sampai 2.000 ton, 20.000 ton. Peti kemas bisa sampai 2.000, 4.000 satu kali jalan, bawa 4.000. Sehingga biaya itu lebih murah. Ya, jadi kebutuhan kita yang dari misalnya Surabaya, misalnya sabun, Indomie tidak ada di sini, diangkut ke sini, ya itu tadi supaya lebih murah harganya. Mungkin ya saya juga kalau tanya mungkin Pak murah harga di sana, tidak, ya pasti masih ada yang bilang mahal. Ya tidak apa-apa, kita terbuka. Tapi andaikan itu diangkut pesawat ke sini, itu lebih mahal. Itu lebih mahal pasti. Tapi yang jelasnya pengangkutan laut itu barang itu lebih efektif dan efisien, lebih murah karena dia bisa mengangkut dalam jumlah besar. Kalau darat itu biasanya kereta api, tapi itu terbatas juga. Kalau udara lebih-lebih. Ya, jadi itu salah satu filosofi hal ini berkaitan. Nah, sehingga adik-adik, pelabuhan ini merupakan, sering Anda dengar, mungkin nanti di searching di Google, sebagai pintu gerbang perekonomian. Ya, jadi di pelabuhan ini menjadi ukuran ekonomi di sini. Ya, contohnya, kalau adik-adik ingin tahu bahwa seperti apa sih, saya gambarnya gini. Kami di pelabuhan itu bongkarnya 500 sampai 1.000 satu bulan. 1.000 satu bulan. 1.100 bulan dengan jumlah penduduk 174 ya, kurang lebih 274 orang di Toli-Toli ini kalau nggak salah baca. Nah, kebutuhan kita itu yang masuk dari Surabaya dan begitu kembali hasil ekonomi kita, hasil produksi di sini, misalnya cangkir apa mau dimuat ke sana, dijual, itu kita ukur dulu peti kemasnya. Peti kemas dalam satu bulan 1.000. Kita bandingkan dengan yang lain di Palu. Contoh di Palu. Di Palu itu sekarang sebulan bisa sampai 6.000. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana ekonomi di sana karena begitu banyaknya penduduk, itu akan sesuai. Tapi apa yang kita harapkan, Pelindo selalu berusaha supaya barang-barang ini bisa dibongkar dengan lancar, dengan baik, supaya tidak tersendat dalam distribusinya. Jadi itu sebagai gambaran Pelindo dalam hal melayani masyarakat. Selanjutnya, Pelindo ini tadi saya sudah sampaikan di awal, Pelindo ini awalnya ada 4 yang utama: Belawan, Jakarta, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Surabaya, ada lagu Tanjung Perak ya, Tanjung Perak, dan Makassar. Nah, dulu itu masing-masing punya direksi. Sekarang kita sudah menyatu dalam satu direksi. Nah, area kerja 32 provinsi Pelindo ada, 140 unit bisnis, 4 regional, 71 cabang, dan 4 subholding. Jam berapa? Masih jam 11. Saya lanjut lagi. Nah, Pelindo dalam berusaha, dia harus ikut berpartisipasi secara sosial untuk menjaga lingkungan. Ya, di antaranya memberikan
kemarin bulan lalu kalau tidak salah kita terus untuk menjaga lingkungan ini, PT Pelindo selalu memberi bantuan-bantuan dalam rangka dalam berhidup sosial, yaitu menanam pohon. Dan hari ini salah satu yang kita coba bagaimana adik-adik nanti ke depan bisa menjadi anak muda yang kuat untuk bangsa ke depan. Selanjutnya, nah di dalam memberi dampak sosial dengan menjaga lingkungan, kita ada 3 hal yang harus dilakukan di dalam bekerja. Kita senantiasa mengurangi penggunaan sampah. Ini terus digalakkan untuk kelestarian lingkungan. Yang kedua, kita diminta untuk selalu memanfaatkan yang bisa berulang. Jadi tidak satu kali buang gitu. Ini semua untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, itu kita diminta ada program sampah-sampah ini bisa didaur ulang. Itu menjadi concern dalam perusahaan. Yang langsung untuk menjaga lingkungan, Pelindo punya alat, kalau di sini belum, tapi terus akan digalakkan. Jadi kalau kemarin kita ada, ini tadi tidak kelihatan karena nggak bisa dilihat. Ini alat namanya restaker atau CC yang ada di dermaga besar. Dulu itu pakai mesin. Sekarang digalakkan untuk menggunakan arus listrik. Jadi bukan lagi mesin. Hal ini untuk mengurangi polusi. Nah itu juga terus digalakkan dalam Pelindo dalam bersosialisasi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, ini tiba sharing. Saya coba sharing sejak kami bekerja di dalam pelabuhan seperti apa dalam berkarir. Nah sebelum masuk ke sharing session, coba siapa yang bisa menyampaikan? Ini di kantong atau yang di sana? Fasilitas yang disiapkan Pelindo, sebutkan salah satu saja. Cewek sudah, ya, sebentar lagi ya, silakan. Ya, fasilitas yang disiapkan. Salah satu. Perkenalkan, nama saya Lesi Ramadan dari jurusan MPLB. Oke, langsung jawab. Gudang. Betul. Ya, saya kasih pilihan ini. Mau itu atau yang ini? Pasti saja, yang pasti. Ini yang pasti. Ya, ini dari sini bisa kelihatan. Jadi teman-teman, saya mau gambarkan gini. Kalau Anda suatu saat selesai, sudah pasti Bapak Ibu sudah punya kebun, silahkan dikerjakan. Ada juga yang memilih, saya coba yang lain, mungkin besar tantangannya, hasilnya belum tahu, ya. Itu di sini akan kelihatan nanti teman-teman dia punya talenta, keinginan dia gitu. Sudah betul ya? Yang nyata berarti yang itu. Betul? Iya. Kalau saya tidak mau sebut ini, sebut lebih kecil atau lebih besar. Nah, adik-adik, tiba saatnya sharing session. Kami coba menyampaikan mana sih saya berkarir di dalam sejak diterima di pelabuhan. Jadi adik-adik begini. Saya coba mereview menyampaikan apa yang saya alami sampai saya ada di sini, ya. Jadi saya pernah seperti Anda, pernah seperti adik. Lupa. Satu motivasi dulu saya ingin sampaikan. Tadi sudah diperkenalkan, tapi keluarga mungkin tidak tanya. Jangan sampai Bapak berapa keluarga? 1 istri, 4 anak. Yang kelas 1. Yang masih muda, yang paling bungsu itu baru kelas 2 tahun, kelas 2 SD, SMA, SMP, kelas 1, SMA, kelas 2, seperti adik-adik ini. Satu motivasi saya ingin sampaikan, alhamdulillah, adik namanya yang tua, namanya Akila, dia dapat beasiswa ke Amerika.
Ini sebagai motivasi ya. Sekarang Ananda ada di sana. Nah, sekarang Ananda ada di sana, Pak. Saya mau bilang motivasi karena jangan merasa Anda bahwa bapaknya mungkin seperti ini yang Anda lihat. Semestinya tidak seperti itu. Singkat cerita, dia waktu kecil kalau pulang kampung kita lebaran, ditanya katanya, Akila mau jadi apa? Si bingung ya, saya tidak tahu, tidak cita-cita, cuma semua sekolah luar negeri. Itu setiap kita pulang kampung Pak lebaran, tantenya tanya itu. Bapak juga tidak pernah merasa ya sudah, saya tidak tahu juga. Ya kemampuan itu sekolah luar negeri ya mungkin jabatan juga ini dengan biaya besar itu belum terpikirkan. Itu singkat cerita, berpikir terus itu. Makanya Anda bercita-cita kan? Nah, nanti kita coba lihat cita-cita. Karena itu terus disebut, singkat cerita dari usaha pesantren terus masuk SMA. Dia minta sendiri. Dia minta untuk sekolah SMA negeri umum gitu Pak. Masuk di kelas 1, tidak pernah kita tahu, mama ibu tidak pernah tahu. Cuma ada sekali mamanya merasa apa kebutuhan ini, dia minta apa gitu, surat-surat untuk dokumen, mamanya kasih aja. Saya karena saya ibu stempel di Kendari Pak, adik-adik, saya coba ditelepon, ayah mau tanda tangannya bisa difoto tanda tangan. Ngapain? Enggak, hanya sisa kirim aja. Ya sudah, biasanya saya rapornya itu biasa saya tanda tangan. Sudah selesai. Itu karena 1 tahun itu kita lepas saja, tidak tahu apa-apa. Tiba waktunya, Pak, ayah, ada waktunya kita akan ke Jakarta. Itu udah dibeliin ini tiket. Nah, saya merasa bukan karena saya ini, dia melalui informasi ini. Itu program YES Pak, kerjasama duta besar. Nah teman-teman coba dimanfaatkan itu, karena itu satu motivasi tidak mengenal orang. Saya juga tidak kenal, dia pergi sendiri di sana, ada yang saya kenal. Justru tidak boleh masuk, tidak bisa lulus kalau sudah pernah ada keluarga di sana, di Amerika tidak bisa, atau keluarga sudah pernah ikut. Itu namanya program YES. Nanti silakan di searching, itu motivasi awal. Oke, lanjut. Begitu juga ayahnya rupanya. Ayahnya ini dulu seperti Anda masuk ke SMA, kita semua punya cita-cita. Kalau dulu zaman dulu agak aja, Pak Rusmin mau jadi apa? Saya ingin jadi insinyur. Dulu itu aja, tidak tahu insinyur apa, terserah saya mau jadi insinyur. Di dalam perkembangan, singkat cerita, kami mendaftar, tidak bisa lolos. Saya mengambil tempat yang langsung bekerja, ya seperti adik-adik ini. Tapi saya ambil jurusan kepelabuhan waktu itu. Walaupun saya tidak bangga waktu itu, saya harus sampaikan di kesempatan ini. Tetapi apa yang saya mau bilang, di dalam kenyataannya kami selesai kuliah D3, kami ambil D3 karena sama lah, ibu juga kurang mampu. Saya coba mengambil jurusan yang kira-kira cepat bekerja. Saya masuklah di pelayaran, ahli kepelabuhanan. Saya masuk, alhamdulillah. Rating saya SMA waktu itu, saya mulai SMA, saya ternyata duluan yang bekerja. Karena memang ada ambil S1 Pak. Jadi saya termasuk cepat. Nah itu bisa saja Anda bercita-cita harus, yang disampaikan tadi dari adik saya sampaikan, itu nanti di ending terakhirnya akan kita tidak tahu. Selama Anda bercita-cita, berdoa dan mengerjakan. Nah setelah kami lulus, kami masuk di mana? Di Kendari awalnya. Nah di dalam bekerja ini yang senantiasa tadi harus diperhatikan attitude itu. Saya dulu tidak tahu attitude yang disampaikan tadi, akhlak itu seperti apa yang tadi. Nanti setelah BUMN ini Pak Erick Thohir memang digalakkan tadi akhlak itu. Ternyata kalau itu yang dilakukan dalam bekerja, insya Allah kita akan meraih yang lebih baik ya. Jadi saya memperhatikan akhlak tadi. Di dalam bekerja amanah, ya udah kerja, disiplin, terus loyal, terus kolaboratif, apalagi adaptasi, itu terus lakukan. Terus kami dipindah ke Makassar. Di Makassar ini kami belum dikasih jabatan, tapi senantiasa bekerja, ya seperti tadi yang saya katakan attitude itu. Alhamdulillah
tahun 2012 kami dikasih manajer di BIA di Papua. Nggak ada, harus ke sana. Jadi tidak ada menolak. Ini kalau mau mencetak karir, kita harus apapun ditugaskan harus lakukan. Karena kapan Anda tidak ambil, nanti akan ada yang terlambat. Nah, teman-teman saya, waktu saya pindah di BIA, dikasih amanah 4 tahun kurang lebih di sana. Mungkin gelap agak kelihatan ya, karena pernah ke Papua hampir 4 tahun. Setelah di Papua, kami di BIA, kami kembali diberi tugas ke Kendari. Coba ya ini, bagaimana perasaan Anda dulu sama-sama, ini saya harus sampaikan sama-sama, terus ya dikasih jabatan dengan teman kita yang mungkin lebih senior, saya banyak lebih senior. Nah, tetapi sebagai profesional dalam bekerja, sekali lagi itu sesuai usaha, ya, bekerja laksana dilaksanakan dengan baik, itu akan mendapat ya, sama. Jadi penilaian itu dalam kinerja kita, bekerja dengan tekun, segala kemampuan, menghargai yang lain, harmonisasi, itu akan kita dapat kembali. Ya. Nah, saya ditugaskan di Kendari, saya harus hadapi yang tadinya sama-sama, bahkan ada yang lebih senior. Ya. Tapi tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Itu harus dibawa. Tidak boleh sombong. Setelah itu kami pindah ke mana? Ke Palu. Ke Palu. Nah, ini ke Palu 3 bulan, kurang lebih 4 bulan. Memang sesuatu terjadi, kemudian di sini tidak terjadi. Kita berdoa tidak terjadi. Dapat memang musibah gempa. Nah, di situ pengalaman saya ingin sampaikan. Bila hal itu terjadi, satu, jangan pernah panik. Jangan pernah panik. Kalau terjadi sesuatu, jangan panik. Itu saja. Maksudnya, panik itu menyadari diri aja bahwa hidup ini apa ya? Menyadari diri bahwa apapun yang terjadi, satu memang kita mau ke sana, ya. Yang kedua nanti dari situ setelah sadar, baru kita bisa berbuat. Karena kemarin waktu di Palu itu memang sedikit banyak karena banyak yang panik. Jadi tadinya sudah tinggalkan rumahnya, balik lagi. Nah, itu yang kemarin katanya banyak dan memang sedikit banyak yang panik. Nah, di Palu ini waktu terjadi memang alhamdulillah termasuk cepat, dan itu yang saya rasakan dan membantu banyak orang karena semua ini bantuan masuk ke pelabuhan. Setelah itu kembali ke Makassar, alhamdulillah kasih lagi kepercayaan di sana. Syukur alhamdulillah. Nah, 3 tahun di Makassar baru ditugaskan kembali di sini. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi pekerjaan kami bisa bermanfaat dan berfaedah untuk masyarakat di Toli-Toli. Tentunya nanti mohon doanya. Apalagi tadi pertanyaan masih banyak ini. Lanjut dulu. Ada 8 skill yang dibutuhkan dunia kerja. Ini teman adik-adik tolong diperhatikan. Ada 8 skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini tahukah Anda? Itu 85% keberhasilan kerja didukung oleh soft skill, kemampuan, keterampilan, dan 15% didukung oleh hard skill. Hard skill itu semacam ya Bapak bilang bisa kerja tapi tidak bisa ngeprint, tidak bisa masuk di sini, ya. Nah, itu nyata, itu yang harus kau lakukan. Jangan coba bisa ngomong, bisa ini, terampil ini tapi tidak bisa ngoperasi, ya. Jadi pengetahuan dulu, nanti ini yang ini. Tapi coba saya sebutkan satu-satu. Soft skill itu berpikir analis dan inovatif. Ya, ingat ya. Yang kedua, kreativitas. Selalu berkreativitas. Mau berkreativitas. Terus kembali lagi ke adaptasi. Mampu beradaptasi segala perubahan. Komunikasi. Nah, ini komunikasi juga. Komunikasi itu sangat penting.
itu soft skill. Hard skill, ya tadi saya bilang, dia literasi teknis, jadi dia bisa mengerjakan beberapa pengetahuan yang dia dapatkan. Terus, call confusion, itu semacam sekarang ini yang berbasis internet, Anda harus lakukan. Yang berbasis internet, itu cloud computing. Terus, data analisa. Jadi, Anda bisa menyajikan data dan bisa menganalisa. Terus selanjutnya digital marketing. Digital marketing ini sangat penting. Anda tahu, coba bayangin. Dulu orang punya hotel, mungkin orang kaya gitu. Oh dia kaya punya hotel. Tahu sekarang, namanya Traveloka. Traveloka itu suatu digital, dia merasa memiliki semua hotel karena orang mau pesan lewat situ. Itu digital marketing. Jadi adik-adik jangan usah semakin hari semakin banyak aja itu pekerjaan. Selama Anda mau bekerja dan meningkatkan kemampuan. Nah, itu kira-kira. Nah, tes. Yes. Jelas ya? Tadi yang saya sampaikan 8 hal adik-adik harus miliki. Ininya kali. Nah, di samping apa yang saya perkenalkan terkait Pelindo, kita berbagi adik-adik yang masih SMA. Memang harapan kita, dan tadi saya sampaikan bahwa adik-adik di sini sebenarnya sudah disiapkan siap kerja, ya. Kalau tadi saya sampaikan itu waktu kami memilih kejuruan, itu kami memang langsung memilih itu karena kami ingin bekerja. Nanti setelah itu bekerja baru lanjutkan S1-nya, karena itu penting. Ini saya titip untuk adik-adik. Nah, tentu adik-adik semua sini punya cita-cita. Apa cita-cita kamu? Baik, kita berbagi. Saya coba menyampaikan tips memilih jurusan. Ini kalau Anda nanti mau kuliah. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau sekarang Anda sudah siap SMK ya Bu, Pak, itu ada tempat memang sudah diterima, SMA sekarang juga diterima untuk ini, tapi setelah itu akan ingin meningkatkan melanjutkan cita-cita. Nah, karena tantangan semakin besar, tentu adik-adik apa yang dihasilkan setelah bekerja harus meningkatkan melalui kuliah. Nah, cara memilih jurusan ini saya tadi seolah-olah ini bahwa saya menyampaikan ini di SMA umum, karena SMK ini sebenarnya sudah kejuruan. Tapi sekali lagi, Anda seperti yang saya bilang tadi, saya dulu mengambil jurusan kepelabuhanan supaya cepat bekerja. Nanti setelah itu kami melanjutkan untuk melanjutkan cita-cita kami. Nah, ada pun tips memilih jurusan itu pahami passionnya. Sebenarnya mau berusaha juga nanti harus tahu passion kita. Apa sih kira-kira yang saya punya hal yang saya bisa kembangkan. Memahami passion, pahami minat dan bakat diri masing-masing, dimulai dengan refleksi diri, lakukan berbagai kegiatan yang eksploratif. Jadi mulai dari sekarang mulai melakukan kira-kira apa dan lakukan. Jangan coba saya mampu ini. Ya sudah sebatas menghayal aja. Ya, coba dilakukan. Yang kedua, kebutuhan pasar. Jadi Anda lihat, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa di mana teknologi sekarang, mungkin suatu saat teknologi itu bisa saja mungkin industri sekarang ini digital yang lebih keren lagi. Nah, lakukan riset dan perbanyak diskusi dengan orang yang lebih senior mengenai kebutuhan industri. Nah itu. Jadi adik-adik dalam memilih jurusan silahkan lihat pasar apa yang dibutuhkan masa depan untuk
pekerjaan, yaitu mengenai kebutuhan industri. Terus selanjutnya itu job. Ya, job itu maksudnya kita ini dream job itu nanti kalau job itu membuat saya senang. Karena kalau suatu saat pekerjaan itu bagi Anda tidak ini, itu agak susah lain. Jadi agak susah karena tidak sesuai dengan hati, ya. Jadi pilihlah jurusan yang dapat mendukung Anda meraih mimpi untuk kelak menjalankan profesi yang diidamkan. Ya, ada 3 tips. Oke, jelas ya dalam memilih cita-cita. Sekarang sebutkan siapa yang di belakang ujung sana. Ya, salah satu skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Coba yang di belakang, ya silakan berdiri. Kasih, coba. Yang di belakang. Salah satu skill yang dibutuhkan. Langsung saja disebut. Oke, betul. Silakan. Terima kasih. Lanjut. Yang di sebelah kiri. Tips memilih jurusan. Sebutkan di antara 31 tadi. Sebutkan salah satu. Ya. Berdiri. Perkenalkan, saya Novan dari jurusan pemasaran. Salah satu yang bisa menjadi patokan untuk kita memilih jurusan adalah meriset kemampuan atau minat kita. Oke. Terima kasih. Roblat. Nah, jurusan kuliah yang cocok bekerja di pelabuhan. Kalau pun Anda nanti ada suatu saat, walaupun SMK, kalau kita tidak tahu, itu ada jurusan manajemen, akuntansi, psikologi, teknik sipil, teknik mesin, elektro. Tadi akuntansi ada di sini ya. Industri, perkapalan, teknik informatika, transportasi laut, hukum dan pajak. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik semua bahwa bukan berarti bahwa Anda nanti bekerja, Anda bisa lanjutkan kuliah ke depan. Nah, kita sudah tahu cita-cita. Sekarang ini semakin viral kegiatan di sekolah. Kita kalau sering nonton ya Pak Guru, bagaimana kehidupan di sekolah, bagaimana kehidupan sekolah sering kita dapati hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Tentu generasi muda yang kita harapkan ke depan lebih baik lagi.